Selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, tidak ada salahnya untuk saya untuk mengucapkan salam merdeka bagi saudara sekalian yang menjadi rakyat Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Bangsa kita bersyukur, bersukacita atas kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama 77 tahun. Namun, tahukah saudara, apa yang menjadi latar belakang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945? Bila mana kita membaca dari buku sejarah, kita mendapatkan satu informasi bahwa yang menjadi latar belakang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah ketika pada tanggal 6 Agustus 1945, Nagasaki dibom oleh sekutu. Bom atom meledak di Nagasaki. Dan selanjutnya 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua meletus di Hiroshima. Sehingga pada waktu itu, Jepang yang masih menjajah Indonesia telah menyatakan menyerah kepada sekutu, sehingga para pemuda Indonesia pada waktu itu berusaha agar Soekarno-Hatta sebagai pemimpin panitia persiapan kemerdekaan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga di satu tempat yang disebut dengan Rengas Dengklok, disitulah Soekarno dan Hatta memutuskan bahwa bangsa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Itulah sekelumit latar belakang mengapa terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya mengetahui bagaimana pengorbanan para pahlawan negara kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita yang sudah hidup setelah kemerdekaan, kita harus berusaha untuk mengisi kemerdekaan sehingga negara kita bukan hanya sekedar merdeka, tetapi harus mengalami kemajuan. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada para ahli Taurat, orang Farisi yang hadir pada waktu itu. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu
akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya dan juga orang-orang Yahudi, saudara tahu bahwa orang-orang Farisi yang hadir pada waktu itu, mereka merasa tersinggung dan sakit hati kepada Yesus. Mereka berkata, bagaimana kamu mengatakan kamu akan merdeka? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata, kamu akan merdeka? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bangsa Israel, orang-orang Yahudi tidak tahu, atau mungkin dia melupakan bahwa bangsa Israel sudah sekian lama berada di bawah perhambaan bangsa Mesir, bangsa Babylon, dan Media Persia. Mereka lupa akan hal itu. Sehingga mereka merasa kami ini keturunan Abraham. Orang-orang yang merdeka. Bagaimana Yesus mengatakan kami akan merdeka. Lalu Yesus menjawab dalam ayat yang ke-34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang Yahudi yang mendengarkan perkataan Yesus yang penuh hikmat itu, mereka tersinggung. Bila mana kita baca ayat selanjutnya, mereka berusaha untuk menangkap Yesus dan melempari Yesus dengan batu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam buku Pena Inspirasi, buku Alfa Omega jilid yang ke-6, halaman 80, dikatakan setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah pengendalian kuasa yang lain. Ia bukan miliknya sendiri. Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, tetapi ia berada dalam perhambaan yang paling hina. Ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran karena pikirannya dikuasai oleh setan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bila mana kita merasa merdeka sebagai bangsa yang merdeka, tetapi kita tidak hidup sebagai orang-orang yang merdeka, maka kita tidak dapat menikmati kemerdekaan di negara kita sendiri. Demikian juga dalam hal dosa. Yesus sudah mengatakan bahwa di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya kita dimerdekakan. Bila mana kita mau merdeka dari dosa, bebas dari dosa, kita harus tinggal di dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya. Sebagaimana Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebagai kutipan yang terakhir, dalam Alfa Omega jilid yang ke-6, halaman 82. Satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan ialah menjadi satu dengan Kristus. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu di dalam Kristus. Biarlah
melalui renungan firman Tuhan pada malam ini.